Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikhail. Saya berasal dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri SBI. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial cara membuat rangkaian PCB wire tester di software Proteus. Kebetulan di sini saya menggunakan Proteus yang versi 8.17. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah proyek baru dengan mengklik tulisan new project. Lalu di sini kita beri nama. Saya buat misalnya di sini wire tester PCB. Lalu di sini saya memilih tempat untuk menyimpan file ini. Saya sudah memiliki suatu folder yang khusus untuk pelajaran P3E. Sini saya masukkan ke sini P3E, lalu saya select folder. Nah, setelah itu pencet next. Lalu di sini bisa kita baca, di sini ada tulisan create a PCB layout from the selected template. Bisa kita pilih bagian yang itu, lalu kita biarkan saja dalam settingan default. Kita next terus sampai finish. Nah, beginilah tampilan ketika kita sudah masuk ke dalam rangkaiannya. Langkah pertama ketika kita sudah masuk ke dalam rangkaian skematiknya, yaitu kita harus mengambil beberapa komponen yang kita perlukan untuk merangkai rangkaian kita nanti. Yang pertama yaitu resistor dengan kode minres 22K ini. Lalu setelah itu kita buat yang trim pot, ada 324J, ini yang paling atas, 3214J strip 1 strip 100E. Nah, lanjut setelah itu kita bisa milih op-amp nya yaitu 709. Setelah itu kita masukkan dioda dengan kode 1N4148. Nah, kita pilih yang di bawahnya, yang diode, lalu small signal switching diode. Nah, setelah itu kita masukkan TB block. Di sini terdapat dua TB block, yaitu yang 2 pin dan juga yang 3 pin. Yang I1 dan I3. Oh ya, kita masukkan juga LED. Sini kita bebas sebenarnya mau masukin LED yang warna sesuka kita. Tetapi kalau kita lihat di sini, tampilan LED itu hanya akan muncul di rangkaian skematik, tidak muncul di rangkaian PCB preview. Nah, maka dari itu kita bisa ngedit sendiri secara manual. Kita bisa pencet OK. Oke, setelah itu langsung kita susun satu persatu. Nah, di sini rangkaian skematiknya sepertinya sudah siap. Setelah itu kita akan mengubah yang LED ini. Tadi kan sudah saya bilang bahwasanya LED ini nanti di tampilan PCB layout itu tidak akan muncul karena tidak terdeteksi. Maka dari itu kita bisa mengedit secara manual dengan mengklik kanan pada mouse. Lalu setelah itu kita pencet packaging tool. Nah, setelah itu kita pencet OK saja. Di sini kita pencet add, lalu di sini kita ketik LED. Nah, kita pilih yang package yang ini. Setelah itu kita OK-kan saja. Setelah itu di kolom yang A, di sini kita tuliskan saja huruf A, yang bawahnya tuliskan huruf K. Setelah itu kita assign package.
lalu kita save, lalu kita klik yes. Nah, maka dari itu nanti LED ini akan muncul di tampilan PCB layout. Nah, ini kita sudah masuk ke tampilan yang PCB layout. Pertama kita buat tempatnya dulu. Untuk rangkaiannya nanti kita kotakkan di sini, lalu kita klik kanan pada mouse, kita edit properties. Nah, di sini karena ketentuan yang sudah diberikan oleh Bapak Budi itu dengan ukuran 50 mm dikali 50 kali 50 mm. Maka kita rubah di sini, enter. Nah, setelah itu pada kotak yang sudah kita ubah tadi ukurannya, kita klik kanan pada mouse, lalu setelah itu kita klik change layer, lalu kita pilih yang board edge. Nanti dia akan berubah menjadi warna kuning. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita akan menempatkan komponen ini. Nah, untuk menempatkan komponen ini kita memiliki dua metode. Yang pertama secara manual, dan yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya auto placer. Nah, kalau auto placer itu caranya kita cukup mengklik yang bagian atas ini, lalu kita klik, pastikan semua komponen itu sudah tercentang. Nah, setelah itu kita pencet OK. Setelah itu komponen-komponen ini akan tersusun secara otomatis. Tetapi kalau kita lihat di sini susunannya masih kurang rapi. Maka dari itu saya di sini memilih untuk menyusunnya secara manual agar sesuai dengan keinginan saya. Sini saya back saja. Lalu setelah itu saya akan menyusunnya secara satu per satu. Nah, komponennya sudah saya pasang secara manual, sudah saya susun secara manual. Sekarang tinggal waktunya kita untuk menambahkan track dari satu komponen ke komponen lainnya. Nah, di sini sama seperti cara penempatan komponen, itu dia ada dua cara. Ada yang manual dengan cara menyusun satu per satu, memasang satu per satu. Nah, tapi ada juga cara auto, yaitu dengan auto router. Kita bisa klik auto router di atas sini, lalu kita pilih begin routing. Nah, beginilah hasilnya kalau kita menggunakan yang begin routing. Di sini saya tidak menambahkan settingan apapun, jadi di sini ada yang kabel merah di sini, track yang merah muncul. Maka dari itu untuk merapikan, sekaligus juga ini ada yang melewati IC-nya. Sedangkan yang dikatakan oleh Pak Budi untuk lebih efisien itu kita disarankan untuk tidak melewati IC. Maka dari itu saya akan menyusun satu persatu sama seperti komponen tadi. Saya akan memasangkan tracknya satu persatu.
Nah, ini adalah hasil akhir setelah kita memasang seluruh track dari satu komponen ke komponen lainnya. Step selanjutnya adalah kita bisa mungkin menambahkan lapisan. Kita bisa klik di sini zone mode, lalu kita blok dari ujung ke ujung di ini, lalu sini kita pilih bottom cover, lalu setelah itu di sini kita naikkan menjadi 20 TH, kita pilih oke. Nah, begini adalah hasil akhir dari rangkaian PCB layout wire testernya. Kalau kita ingin melihat seperti apa kalau sudah menjadi PCB dalam bentuk barang jadi, kita bisa klik di sini 3D visualizer. Nah, beginilah dia hasilnya. Langkah terakhir jika kita ingin memprint rangkaian wire tester ini, kita bisa pergi ke output, lalu setelah itu kita export grafik, lalu setelah itu Adobe PDF file. Nah, yang kita checklist ini hanya bottom cover dan juga bottom resist. Setelah itu kita klik OK. Inilah hasil dari print yang akan kita print di PCB nanti. Mungkin sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan tutorial kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.